Menurut para pakar, agar ikan dapat menghasilkan telur yang banyak dan sehat, maka harus diberikan protein dalam jumlah yang banyak. Kini saya sedang mempersiapkan protein buat ikan yang sedang saya pelihara, dengan suatu harapan saya suatu saat bisa membuat pemijahan secara alami dan buatan ikan yang ada di kolam di depan rumah kami ini. Saya membeli bahan-bahan ini dari pusat pasar Medan, dan kemudian saya jemur di atas plat aluminium, dan kemudian saya akan membubukkannya, membuat bubuk. Dan di depan sana adalah kolam tempat ikan sedang saya besarkan. Ini adalah ikan-ikan yang di pusat pasar harganya cukup murah, karena ikan-ikan ini adalah afkiran, dalam artian pecahan-pecahan, potongan-potongan, dan disebut sebagai, di pusat pasar ini disebut sebagai ampas ikan atau debu ikan atau bubuk ikan. Harganya cuman, kemarin saya beli cuman 6.000 per kilo. Tapi ini tidak bisa langsung kita berikan kepada ikan. Kemarin saya masak dulu selama 2 jam supaya lembek. Hari ini saya keringkan, dan mudah-mudahan 2-3 hari ini kering, dan kemudian saya harus tumbuk menjadi sebuah bubuk, menjadi bubuk, sehingga nanti akan saya taburkan kepada ikan, induk ikan. Memang kalau kita pikir-pikir, hobi pun, selingan pun perlu kasih sayang, perlu keseriusan juga. Tidak hanya sekedar memelihara ikan, tetapi kita harus pikirkan juga kesehatannya juga, harus ada tanggung jawab juga. Jadi memelihara ikan ini adalah selingan dari semua kegiatan saya sebagai dosen, mengajar, meneliti, mempublikasi, seminar, dan lain sebagainya yang terkait dengan mengajar, ya, dengan kegiatan seorang dosen. Tentu saya harus mencari selingan yang produktif. Memelihara ikan adalah selingan saya. Mudah-mudahan 2 hari ini kering, dan kemudian saya tumbuk dengan alu. Saya tumbuk sendiri. Memang harus ada kecintaan terhadap apapun yang akan kita lakukan, apakah itu selingan atau pekerjaan utama. Inilah kolam di depan rumah saya. Kolam di depan rumah saya yang sedang saya desain, saya sedang rancang untuk menjadi tempat pemijahan. Ya, ini lele-lele induknya sehat-sehat, dan saya merancang bagaimana cara memberikan makanan secara efektif dan efisien, tidak hilang. Nanti saya akan ceritakan bagaimana membuatnya. Inilah bibit-bibit gurame yang masih 1 inci, tapi ada juga yang sudah 4 inci, 3 inci. Dan di sebelah sana adalah ikan nila untuk dibesarkan. Tapi nanti suatu saat saya akan pilih induknya untuk pembibitan. Sangat mengasihkan Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian, mempunyai keasikan yang produktif dalam masa pandemi ini sangat penting. Tapi jangan lupa tugas utama kita, dan kita perlu selingan supaya segar, supaya fresh. Ini keramba 3 keramba ini saya buat sendiri, sehingga bobot badan saya berkurang
2 kilo dalam 10 hari terakhir ini untuk membuat 3 keramba ini. Dan selama masa pandemi ini bobot badan saya telah berkurang 10 kilo. Target saya, dan sekarang 78 kilo. Target saya adalah bobot badan saya 69 kilo. Karena tinggi badan saya hampir 170 cm. Jadi idealnya adalah 170 kurang 100 sama dengan 70 kg plus minus jadi 69 kg. Terima kasih para sahabat telah datang, telah mengunjungi channel saya. Sahabat Anda, saya Profesor Dr. Insinyur Sabah Malau, sahabat baik Anda. Ini Taman Biodiversitas, saya di YouTube juga saya sudah pernah upload bagaimana saya mendefinisikan Taman Biodiversitas ini. Ini dari sini kita lihat penjemuran dari ikan, ampas ikan tadi, atau bukan ampas ikan, bubuk ikan tadi. Harganya cuma 6.000 di pusat pasar, saya beli kemarin. Tuh, kita jemur di atas plat aluminium dengan suatu harapan cepat kering. Terima kasih para sahabat, sekali lagi sampai bertemu lagi. Saya akan laporkan bagaimana saya membuat bubuk ikan itu, dan bagaimana saya selanjutnya memberikan makan kepada ikan ini. Saya ingin ikan-ikan yang saya pelihara ini sehat dan berkembang biak.